2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 waktu itu masih dengan saat sekarang pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini, dia masih dalam konteks utuh bahwa tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kita punya pemerintah yang ada di tingkat nasional ini, dia memposisikan bahwa masalah kependudukan, pengendalian kependudukan, masalah keluarga berencana, masalah pembangunan keluarga itu masuk dalam agenda prioritas Bapak Presiden. Sehingga dalam nawacita Bapak Presiden, dari 3 program kependudukan ini pada nawacita butir ketiga, butir kelima, dan butir ke-8 itu dia masuk dalam 9 agenda prioritas, sehingga Bapak Presiden mencanangkan untuk setiap kecamatan yang ada di tingkat nasional, setiap kecamatan itu adanya 1 kampung KB, yaitu 1 kampung KB di wilayah kecamatan Ileboleng kita itu letaknya ada di Desa Juagolong. Sehingga memang kegiatan-kegiatan sepanjang ini lebih banyak kami prioritaskan kegiatan ke kampung KB di Desa Juagolong. Jadi kita melihat kalau visi BKKBN, visi daripada BKKBN secara nasional dengan misi BKKBN secara nasional itu, visi BKKBN itu seluruh keluarga harus ikut kami. Lalu misinya itu mewujudkan keluarga yang sejahtera, mewujudkan keluarga yang bernilai, bermutu, berkualitas. Ini visi-misi daripada BKKBN secara nasional. Sehingga sebentar lagi nanti saya akan tayangkan ini, kita punya gambaran umum tentang program keluarga berencana atau keluarga berencana yang ada di wilayah kecamatan Ileboleng. Nanti sebentar teman-teman kader, teman-teman mitra bidang akan bisa melihat kira-kira kita punya kegiatan kita untuk mendukung program Bangga Bencana di tahun 2020 seperti apa. Karena di tahun 2020 ini juga merebaknya COVID-19 akhir Februari, Pak Kapus ya, akhir Februari tahun 2020, awal Maret itu merebaknya COVID-19 mendunia. Ini bukan secara nasional tetapi mendunia, yang menghabiskan nyawa sampai jutaan puluhan orang. Tetapi saya jujur saja, sebentar lagi saya sayangkan, tetapi saya senang dan bangga terhadap Pak Kepala Puskesmas bersama teman-teman mitra saya, tenaga kesehatan, dan juga teman-teman kader yang mungkin saja sebentar secara koreksi masing-masing, tetapi bahwa program Bangga Bencana ini, 2 dinas ini, kalau dinas kesehatan itu dari versi dia menekan angka kesakitan. Ibu tidak boleh mati, anak tidak boleh mati, sehingga dalam revolusi kaya secara versi dinas kesehatan datang 1 pulang 2 lebih pun boleh. Ini versi dinas kesehatan, seperti itu. Sementara dinas pengendalian penduduk keluarga berencana itu dia punya versi, dia menekan dan mengendalikan angka kelahiran. Angka TFR atau angka total fertility rate, kalau teman-teman kader mereka ada melihat di mass media ataukah dipublikasikan lewat apa begitu majalah, baca post, kupanka ataukah baca bacaan lain, ada tulisan di situ angka TFR. Itu berarti angka total fertility rate, artinya bahwa angka pengendalian kelahiran yang ada di tingkat nasional. Nah, kalau kita punya angka total fertility rate menurut orang pintar, orang bijak, pemerintah di Indonesia ini, dia ingin supaya angkanya itu angkanya cuma 2,55. Nah,
itu 2,55. Artinya bahwa setiap keluarga itu rata-ratanya harus 3 anak. Seperti itu rata-ratanya. Tetapi semuanya itu sangat tergantung dari keluarga. Masing-masing. Mencari sasarannya. Mencari sasaran. 21 desa nih, desa sisa 6 nih mungkin di daerah lain. Jadi kita berusaha kerjasama supaya dia sebelah sasaran. Ya saja secara teknis medisnya disampaikan kami supaya teman-teman bidangnya lalu lewat saya. Jadi mungkin hanya ini saja sebagai masukan, mohon kita kerjasama supaya bisa mencapai target 100% dari kita yang ada. Memang kita pelayanannya bagus karena memang kita komitmen mau bekerja dengan kalau misalnya di tahun 2019 dan sebelumnya itu kita sempat klaim untuk untuk MKJPS itu kita klaim dan waktu itu kita ada dapat dana yang Kepulauan Tunya Kepulauan Tunya itu kita dapat satu paket waktu itu sehingga kita itu kita ini. Tapi di tahun 2020 ini minta maaf Ibu kita memang tidak ada ya, dan itu kita memang menerima kenyataan karena kebijakan apa itu kita buat itu. Cuma karena kita dikasih targetnya yang begitu besar, jadi di tahun 2000 ini kami dari dana BOK juga itu memang kita tidak plotkan khusus untuk pelayanan KB di luar jadwal posyandu. Jadi kita hanya menggunakan satu dana saja dari BOK itu yang khusus untuk transport kita ke posyandu. Jadi pelayanannya dilaksanakan di posyandu saja. Yang sampai kita itu memang kita berinisiatif untuk mau bekerja. Nah itu dari saya dan teman-teman dengan teman di KB seperti itu, sehingga kita betul-betul tidak dapat apa-apa sama sekali. Hanya kemarin yang waktu kegiatan hari keluarga nah itu yang kita disupport dengan dana sedikit itu. Jadi mungkin minta bantuan ibu lah bagaimana perencanaan di KB punya bagaimana, sehingga bisa memikirkan tentang kami yang seperti begini, karena BOK itu dia tidak bisa membiayai khusus untuk pelayanan KB karena sudah ada badan yang mengatur tadi alasannya, sehingga kita punya itu dia menggunakan cara seperti ini supaya di 2021 juga targetnya bisa mencapai 100% seperti ini. Dari sebagai masukan saja, mungkin dari koordinator, mungkin dari koordinator untuk membagikan 21 desa itu target untuk 21 desa supaya mungkin dari ibu kader bisa tahu supaya dalam 2021 bisa mengejar target yang sudah diberikan ini sebagai masukan saya. Jadi Kementerian Hukum itu mengharapkan di tahun 2019 semua masyarakat Indonesia sudah punya JKN. Jangan sampai dihapuskan klaim. Mereka berpikir bahwa semua masyarakat itu sudah memiliki kartu JKN, sehingga kami klaimnya dari JKN. Kemarin itu kita klaim hanya ribet. Contohnya, suntikan KB bayar 5.000. Tadi persyaratan fotokopi ini itulah. Nah jasa kita terima berapa? Nanti overnya cuma 1.000, 2.000. Jadi saya malas untuk klaim, tapi memang ada klaimnya kalau ini SK itu saya siapkan di sini. SK untuk pengelolaan itu saya siapkan di sini. Bapak Kabinet ini tinggal menandatangani. Karena apa? Dituangkan dalam satu legalitas undang-undang, maka desa tidak bisa menimbang, mengingatkan, menetapkan. Itu desa tidak bisa membuat. Maka saya sudah buat siapkan di sini. Ketika mulai tanggal 2 Desember baru kami akan rolling untuk melakukan pembentukan sekaligus pembekalan langsung oleh 5, 6 sampai dengan 8, 9 kali. Kemudian kita melihat di sini untuk sasarannya itu jumlah keluarga yang memiliki balita dan anak. Maka seluruh keluarga yang ada punya anak bayi sampai dengan balita
itu dia wajib hukumnya untuk menjadi peserta. Lanjut. Datanglah kita masuk pada bina keluarga balita, maka minggu ini kita harus omong tentang peran orang tua. Minggu ini kita harus omong tentang tumbuh kembang balita. Minggu ini kita harus melibatkan peran ayah. Seperti itu. Jadi dia punya topik-topik daripada penjuruan itu sudah siap semua, sudah ada semua. Sehingga terarah. Itu nanti kita akan kemas, dan nanti semua kader juga harus punya peranan. Jadi kalau sudah dapat buku pegangan, tidak ada yang simpan-simpan. Jadi sudah ada buku pegangan berarti membaca dan masing-masing melaksanakan dia punya perannya masing-masing sesuai dengan klasifikasi umur seperti itu. Oke. Kalau tentang alat permainan edukasi ini dulu dari BKKBN kami punya itu saya yang protes di kabupaten sana. Ini dia menggunakan KKA, kartu kembang anak, untuk bagaimana kita bisa memantau pola asuh daripada setiap anak dengan orang tuanya masing-masing. Jadi tujuannya tadi kita sudah lihat supaya bisa membentuk mental, spiritual, kecerdasan, ketangkasan, intelijensi daripada anak. Ini bukan contoh saja, teriak nono dalam masuk ke kakak, no ina papelanai, dan ada tangga uli, dan malu pelanai dan mulai erut, ina balik dan mulai tani. Tapi kalau sudah dengan BKB, maka anak itu kita lepas saja di pintu gerbang, dia sendiri turun ke sana. Karena mentalnya sudah terbentuk, karakternya sudah terbentuk, dia sudah tidak malu lagi, dia sudah tidak takut lagi, seperti itu. Jadi kita lihat di halaman pertama itu, dia sama dengan kartu menuju sehat. Jadi sampai dengan 60 bulan, sampai dengan ini sampai dengan 72 bulan, sampai dengan 6 tahun kalau kartu kembang anak ini. Jadi kita melihat 0 sampai dengan 12 bulan itu lurus, itu ke atas itu mentoknya di 12 bulan. Dengan KKA ini kan kita bisa melihat bagaimana gerakan halus anak, bagaimana gerakan kasar anak, bagaimana komunikasi aktif, bagaimana gerakan tingkat sosial, bagaimana menolong diri sendiri, itu kita melihat dari ini. Jadi kita lihat ini 0 bulan dengan 1 bulan. 1 bulan itu kita melihat mata bisa melirik ke kanan ke kiri atau tidak, dia umur 1 bulan itu, ya toh. Dan juga kita mengungkapkan kata-kata saya menjadi telinganya itu dia baru 1 bulan. Tetapi kalau 1 bulan itu kita tuh fisiko, kita tuh gatir wakada itu punya ayam mata karena pasti ada kelainan. Ini yang menjadi catatan kita. Kenapa dia sampai seperti ini? Jangan sampai dia terganggu mentalnya. Jangan sampai dia punya kelainan organ-organ tubuhnya. Ini kan perlu kita rujuk ke pihak dokter medis. Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Seperti itu. Lalu masuk pada 2 bulan, dia baru komunikasi pasif tuh. Kalau 1 bulan itu KP, itu komunikasi pasif. Komunikasi pasif. Ada dia punya penjelasan di belakang itu. Apa itu gerakan kasar GK, gerakan halus GA, komunikasi pasif KP, komunikasi aktif KA, kecerdasan KC, menolong diri sendiri MD, tingkah laku sosial itu TS. Jadi kita masuk pada bulan kedua, membalas tersenyum pada orang lain. Nah bulan kedua dia mati opo kaki loh gaya ini kan ini nakai deh. Tapi kalau seandainya naik bulan kedua tapi titik gati loh kadang bulan karena terus juga kelainan, ya kan? Seperti itu juga kelainan. Jadi sampailah kita kepada pokoknya pokok marinanya secara garis besar 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 36 bulan. Sudah ada dia punya itu semua dengan penilaian kita. Jadi nanti titiknya itu kita mau titikkan di mana, ya toh? Kita mau titikkan di mana. Kalau memang dia itu cocok sesuai dengan ini maka kita titikkan. Kalau tidak maka itu menjadi catatan kita untuk kita diskusikan dan kita rujuk. Kita rujuk untuk melihat kira-kira apa yang terganggu dalam dia punya diri seperti itu. Lalu coba balik mulai di 36 bulan sampai 72.
itu dia punya interval selangnya 4 bulan. 4 bulan karena dia sudah masuk pada tahun ke-5 ke-6. Ya toh, dia sudah tahun ke-5 tahun ke-6. Tahun ke-5 tahun ke-6 itu kan dia sudah pintar-pintar. Ya toh, tahun ke-5 ke-6 itu kan pokoknya aku saja nih tidak betul kan dia sebenarnya tutur kae. Nah, lihat di 36 sampai dengan 72 itu kan dia sudah mulai dengan kecerdasan dia menolong diri sendiri. Gerakan halus, gerakan kasar apa semua itu dia sudah tahu semua. Nah, dia sudah tahu semua. Jadi mulai dengan menggambar berbagai bentuk, ya toh. Jadi inilah peran kita. Peran kita untuk membina orang tua mereka. Nah, peran kita untuk membina orang tua mereka, supaya kita bisa melihat dan mengenal bahwa oh anak ini ternyata dia ini tidak bisa. Oh anak ini dia tidak bisa seperti itu. Ya toh. Oh anak ini dia bisa. Seperti itu. Jadi nanti kita pelajari ini ya. Kita pelajari sampai kepada 72 bulan ini. Masing-masing sudah ada di dalam. Jadi saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, tetapi sudah ada semua di dalam itu ya. Jadi yang saya sudah bagikan ini menjadi pegangan kalian ke desa nanti ketika mulai tanggal 2 kami turun untuk sampaikan itu sudah ada itu. Sudah ada itu ya. Sudah ada itu mimpin ya. Jadi untuk bina keluarga balita kita dengan kartu kembang anak ini, tetapi di 2021 dulu baru kita eksamen. Ketika kita sudah mendapat KIM, maka terlambat juga tuh.